Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dari Prodi PIAUD 4 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pancingan Alfabet untuk Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak Usia 5-6 tahun di RA Hamdaniyah tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Kecerdasan intrapersonal ialah kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dan memahami dirinya sendiri. Cara untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal ini ialah dengan melakukan permainan yang dapat memunculkan berbagai bentuk perasaan anak, seperti perasaan bahagia, senang, dan lain-lainnya. Dengan demikian, media pancingan alfabet dapat memunculkan berbagai perasaan anak seperti perasaan bahagia, senang, dan rasa semangat. Namun kenyataannya, setelah dilakukan observasi di RA Hamdaniyah, masih banyak anak yang kecerdasan intrapersonalnya itu belum meningkat. Salah satu faktornya ialah media yang digunakan guru masih kurang. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pancingan Alfabet untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 5-6 tahun di RA Hamdaniyah. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan perumusan masalah ada dua. Yang pertama, apakah media pancingan alfabet layak digunakan untuk anak usia 5-6 tahun di RA Hamdaniyah? Yang kedua, apakah media pancingan alfabet efektif untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 5-6 tahun di RA Hamdaniyah? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan media pancingan alfabet yang layak digunakan untuk anak usia 5-6 tahun di RA Hamdaniyah. Yang kedua, mengembangkan media pancingan alfabet yang efektif dapat meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 5-6 tahun di RA Hamdaniyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kerangka teoritis. Dalam kerangka teoritis ini saya menjelaskan 3 subjudul. Yang pertama, pengertian anak usia dini. Yang kedua, media pancingan alfabet. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Anak usia dini juga dapat dikatakan sebagai golden age karena pada usia ini di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya, media adalah alat pengantar atau perantara pesan yang ingin disampaikan kepada penerima pesan. Manfaat dari media ini ialah memperjelas penyajian materi. Dan pancingan alfabet ialah permainan dengan cara memancing huruf atau alfabet. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang dalam memahami diri dan mengelola emosinya. Selanjutnya, penelitian relevan. Di dalam penelitian relevan ini saya mengambil 2 jurnal. Yang pertama, jurnal Siska Lestari yang berjudul Kemampuan Mengenal Huruf Melalui Media Pancingan Huruf pada kelompok B TK IT Izzuddin Palembang. Yang kedua, jurnal Nike Francisca yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Anak Melalui Permainan Memancing Huruf Bergambar. Alasan saya mengambil kedua jurnal ini ialah karena kedua jurnal ini sangat berhubungan dengan penelitian yang saya lakukan karena sama-sama menggunakan media pancingan alfabet. Selanjutnya, hipotesis penelitian
ini ada dua. Yang pertama, media pancingan yang dikembangkan layak digunakan untuk anak usia 5-6 tahun di RA Hamdaniyah. Yang kedua, media pancingan alfabet yang dikembangkan dapat meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak usia 5-6 tahun di RA Hamdaniyah. Selanjutnya, saya menjelaskan bab 3 metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi pada penelitian ini ialah di RA Hamdaniyah yang beralamat di Jalan Kemenangan, Medan Tembus. Dan waktu penelitian ini ialah pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Desain yang digunakan pada penelitian ini menggunakan strategi penelitian pengembangan menurut Sugiono ada 10. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi produk. Keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. 9, revisi produk. 10, produk massal. Tetapi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti itu hanya sampai pada tahap uji coba produk karena populasi dan waktu yang terbatas. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini ialah anak kelompok B yang berjumlah satu kelas itu 20 anak yang terdiri dari 13 anak perempuan dan 7 anak laki-laki, serta 3 orang guru berdasarkan ahlinya. Yang pertama, ahli media, yang kedua, ahli psikologi, dan yang ketiga, ahli perkembangan anak. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data itu ialah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Dan yang dimaksud dengan instrumen pengumpulan data itu ialah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Instrumen data pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, angket validasi ahli, dan yang kedua, lembar observasi. Di dalam angket validasi ahli ini ada 3 angket. Yang pertama, angket ahli media, ahli desain media. Yang kedua, angket psikologi, dan yang ketiga, angket perkembangan anak. Di dalam lembar observasi ada 3 aspek perkembangan yang digunakan. Yang pertama, menunjukkan semangat. Yang kedua, menahan emosi. Yang ketiga, memotivasi diri. Yang terakhir, teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data ini ada 2 uji yang dilakukan. Yang pertama, uji kelayakan media pancingan alfabet yang menggunakan rumus PRS sama dengan jumlah skor per skor maksimal dikali 100%. Dan yang kedua, uji keefektifan kecerdasan intrapersonal anak yang menggunakan rumus gain skor sama dengan observasi awal dikurang observasi akhir. Demikian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.